kita kolaborasi sama pihak Colomadu, juga kita cari momen yang pas ketemu ketika ulang tahunnya Colomadu. Dan alhamdulillah kita bisa memapping gedung Colomadu itu dengan baik. Kurang lebih itu waktu di Solo kita ada sekitar 4 bulanan. 4 bulan 3 sampai 4 bulan. Pak Wali Kota Surabaya, ini ada warga Surabaya yang berhasil membawa nama harum Surabaya, dapat penghargaan Museum Muri, Museum Rekod Indonesia. Ngobrol gayeng ben ora puyeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Arif Fatoni dalam acara Cangkruan bareng Mas Tony, ngobrol gayeng ben ora puyeng. Kali ini kita akan membahas tema kisah inspiratif anak muda Surabaya, juara tingkat dunia. Memang di beban anak muda lah kita harapkan negara ini bisa maju berkembang sebagaimana negara-negara maju yang lain. Bagaimana pentingnya anak muda di Indonesia ini. Pendiri bangsa ini, Insinyur Soekarno pernah menyatakan, beri aku 10 pemuda terbaik, maka saya akan guncangkan dunia. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita ada kedatangan seorang tokoh muda Surabaya, anak muda Surabaya, yang pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Surabaya, yang membuat perusahaan tidak hanya berprestasi di kancah nasional, tetapi juga berkontribusi membawa nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional. Bersama saya telah hadir founder LZY Visual. Nah, apa itu LZY dan bagaimana perusahaan ini terbentuk? Telah bersama saya Mas Edo. Selamat datang Mas Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony, nama panjangnya siapa Mas Edo coba? Nama saya Muhammad Edo Barudi. Muhammad dari Edo LZY Barudi. Visual. Okay. Ini saya beruntung dan terhormat ini bersama dengan anak muda ganteng, kreatif. Ngomong-ngomong sudah berkeluarga belum? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga. Punya anak berapa? 1 Pak. Alhamdulillah beri 1 titipan. Rezeki. Amin Pak, siap. Siap Mas. Mas itu baik-baik kan ya? Lagi puasa ya saya dengar ya. Masya Allah, ini anak muda soleh. Amin. Berprestasi. Mas. Ya, Mas. Ini masyarakat biar tahu di luar sana. Ya Mas Tony. Bagaimana cerita awal berdirinya LZY ini? LZY Visual ya? Iya. Itu benar. Gimana cerita awalnya itu? Terima kasih Mas Tony atas undangannya. LZY Visual. Jadi kita pakai istilahnya bahasa Inggris biar menginternasionalkan. Jadi LZY. Jadi LZY Visual itu sebenarnya awalnya itu kita berawal dari teman-teman kuliah. Kita teman-teman kuliah, teman-teman satu kampus, bahkan satu kelas Pak. Satu kelas itu kami berada di satu kelas itu memang suka ngulik-ngulik yang aneh-aneh dari dulu. Yang aneh-aneh. Kita kan berasalnya dari ITS jurusan desain komunikasi visual. Anak-anak desain itu biasanya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Nah itu iya Pak. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Nah di situ kita tuh pada suatu hari pernah video mapping itu memang belum pernah ada di kurikulum atau di kuliah kami. Cuman ada sebuah komunitas dari senior kami yang mengajarkan video mapping itu sendiri. Jadi kami diajarkan video mapping itu apa, kemudian kami tertarik tuh. Awalnya yang diajar itu banyak, satu kelas tuh ada sekitar 20-an orang, tapi kami itu 6 orang yang paling tertarik dengan video mapping itu sendiri. Iya. Hobi ya berarti ya. Nah, lebih ke itu sih, penasaran kok iso ya kayak gitu ya, kok iso jadi masih jiwa muda, rasa ingin tahunya itu tinggi. Kuriositasnya tinggi Ya, rasa ingin gitu Mas Tony. Ya. Jadi kita pengen tahu. Kemudian di next week-nya setelah forum tersebut itu ada challenge dari senior kami. Kita mau ada event di jurusan lain, jurusan sebelah, bisa nggak kalian pakai video mapping? Kita posisi sudah menggebu-gebu, kemudian di challenge gitu, yes, wanita akhirnya. Iya. Wanita kita video mapping di situ. Ya alhamdulillah hasilnya juga bisa diterima sama audiensnya saat itu. Dan selepas itu ya sedikit demi sedikit
muncul beberapa orderan, bisa nggak video mapping gini, bisa nggak video mapping gini. Berangkat dari situ kami mulai menyeriusi ini, tapi pada saat itu masih dalam keadaan masih kuliah semua. Jadi masih, jadi sambil menyelam minum air gitu. Sambil kuliah kami tidak juga hanya air yang diselam ini, susu juga ikut. Ya, es teh juga. Iya. Itu. Akhirnya kami semakin terbiasa, tempo bisa membagi waktu juga kuliah kapan untuk video mapping, mempelajari video mapping kapan, akhirnya juga terciptalah ini LZY visual itu. Oh, sebentar Mas Ido. Tadi kan Mas Ido sampaikan bahwa ilmu ini tidak ada dalam kurikulum. Benar. Artinya ini kan ya ini ciri khas anak muda gitu, berpikir out of the box, kan gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau bahasa sederhananya Mas Edo dan kawan-kawan itu belajar secara otodidak ya, kepada senior gitu ya. Iya benar. Senior ITS juga saat itu? Iya. Atau dari kampus lain? ITS dari juga? satu jurusan juga. Oh, satu jurusan. Lalu kemudian senior ini juga yang memberikan kesempatan Mas Edo untuk menunjukkan produknya itu ya? Benar sekali Mas Akhirnya Tony. kemudian menjadi ketok tular kalau bahasa Surabaya ya. Oh ini bagus ini ya. Oh, jadi nah Mas Edo, yang kita bikin penasaran, ini namanya saja saya agak susah menyebutkan tadi, LZY. LZY. Biar menginternasional. Itu nama itu asbabun nuzulnya bagaimana? Sejarahnya bagaimana? Panjang nih ceritanya. Panjang ya? Publik di sana suka yang panjang-panjang. Lihat Mas Edo ganteng. Gimana Mas Edo? Jadi LZY visual itu awal banget dulu namanya bukan LZY, Mas Tony. Lazy and more. Lazy malas. More lebih. Lebih malas berarti. Bukan lebih malas. Tapi lebih ke kami memang ada istilahnya malas dalam arti itu ya namanya anak muda kalau mau berangkat kuliah itu rada aras-aras enggak itu malas. Tapi kami lebih itu dalam arti untuk melakukan hal yang out of the box, yang something yang belum pernah dilakukan orang itu kita pasti bisa paling cepat, kemudian paling bisa dikatakan paling kreatif gitu loh. Jadi ada sesuatu yang viral pada zaman itu kami langsung mengikuti, langsung ayo gawe ngene ya gitu. Kita langsung mesti gercep banget gitu loh. Bahkan dalam hitungan jam itu sesuatu itu langsung bisa terciptakan. Daripada itu kita membranding diri kita untuk menciptakan video mapping itu menjadi lazy and more. Kita malas tapi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Namun seiring berjalannya waktu, kami kan juga itu Mas Tony juga ikut ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ya itu. Pada saat itu membawa nama kampus, membawa nama ITS dan alhamdulillah mendapatkan mendapatkan medali emas. Juara 1 berarti. Iya, waktu timnya ya teman-teman Mas itu yang di LZY ini. Sama, ya. Nah, selama perjalanan PIMNAS itu kita juga dididik oleh dosen pembimbing kami bahwa kalian jangan pakai nama lazy and more karena konotasi lazy kan pasti bakal malas kan. Orang-orang malas. Iya. Bakal sulit first impress-nya orang tuh kok males kayak gitu kan. Calon klien masih jangan nanti saya kasih order nanti dari karena itu orang malas. Oleh karena itu kita mencoba ngulik sehingga discuss tapi ada sesuatu yang tapi ini merupakan kita tidak bisa menghilangkan itu semua. Nama lazy akhirnya kita take out A-nya jadi LZY. LZY and more. Nah, kalau arti yang nama terbaru LZY itu tetap lazy atau ada arti khusus? Enggak ada arti khusus tapi juga bukan berarti lazy. Jadi itu lebih itu ya. Lebih ke keunikan kami. Jadi ketika ada pertanyaan apa sih itu apakah lazy? Kita jawab tuh bukan lazy tapi pasti akan kita ceritakan story-nya. Itu yang menjadi uniknya kami. Story-nya adalah seperti itu tapi kita bisa lebih untuk melakukan hal yang lain. Ini ciri khas anak muda Mas Edo. Artinya dia bertransformasi. Benar. Bertransformasi. Kalau tadi Mas Edo sampaikan bahwa ini kumpulan orang-orang gercep, itu memang menjadi karakteristik anak muda potensial. Kalau anak muda itu tidak progresif, mungkin lah ya, kita tidak bisa menikmati proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Mungkin saja proklamasinya 14 Februari. Gitu. Kalau Bung Karno pada waktu itu tidak diculik golongan anak-anak muda kayak Sayuti Melik dan kawan-kawan. Karena saat itu kan
perdebatannya kita mau merdeka dulu atau mencerdaskan kehidupan bangsa dulu gitu. Oh iya. Wah, banyak diskusi tidak berujung, akhirnya Bung Karno dibawa oleh anak-anak muda saat itu. Oke, Nah, setuju. teman-teman yang pemirsa di luar sana, itu tadi sepintas sejarah berdirinya perusahaan LZY Visual itu. Nah, tadi Mas Edo juga sudah menyampaikan video mapping dan lain-lain sebagainya. Nah, pemirsa akan tahu apa sih video mapping itu. Nah, mari kita gali lebih dalam lagi dengan Mas Edo, sosok anak muda, konten kreator, pelaku industri kreatif yang telah membawa nama harum bangsa Indonesia tidak hanya di kancah nasional, tetapi juga sudah di kancah internasional. Mas Edo, mungkin banyak pemirsa di luar sana, termasuk saya pun sebenarnya, saya baru mempelajari apa sih video mapping itu. Oke. Video mapping itu apa sih, Mas? Bisa Oke. dijelaskan biar teman-teman pemirsa di luar sana itu tahu. Oke. Oke, terima kasih. Untuk video mapping tuh Mas Tony. Mm-mm. Sebenarnya secara umum istilah map itu kan pemetaan ya Mas Tony ya. Iya, Cuman istilah pemetaan tuh kalau kita cuman istilah mapping aja itu kan pasti banyak banget pengertiannya ya. multi interpretasi. Multi interpretasi. Oleh karena itu kita harus statement kita harus lengkap. Video mapping. Yang dipetakan apa? Itu adalah video. Nah, media yang dipetakan apa? Itu adalah yang bisa kita gali lebih dalam. Jadi untuk video mapping secara umumnya adalah kita memetakan video yang biasanya kita lihat itu dalam sebuah layar atau display. Ini kita petakan ke sebuah media, entah itu berupa gedung atau berupa interior. Jadi video yang bisa kita nikmati itu nggak berbentuk kotak, tapi berbentuk media yang unik. Oh, Di situ ya kreatifnya. Di situ uniknya ya. Itu selain itu kita juga bisa menghidupkan media tersebut. Katakanlah kita ingin memetakan atau memapping tuh sebuah gedung. Di siang hari kan gedung still seperti itu, Pak. Iya, betul. Tapi kita bisa memetakan atau memapping itu menjadi sesuatu yang berbeda ketika di malam hari. Istilahnya kita bisa melukis gedung tersebut, bisa menciptakan ambience yang berbeda ketika di malam hari. Jadi seakan-akan gedung yang siang harinya itu diem, di malam hari dia bisa berbicara, dia bisa hidup, dia bisa menceritakan story dari gedung itu sendiri, itu juga bisa. Nah, Mas Edo, saya banyak baca berita tentang prestasinya LZY Visual. Nah, termasuk pernah berkompetisi di Rumania. Benar. Betul ya, Mas? Benar. Nah, Benar, Mas. itu inisiatif dari LZY atau memang difasilitasi oleh pemerintah? Kan Kementerian Perekonomian Kreatif ini kan gembar-gembor bahwa saatnya industri 4G dan lain-lain sebagainya mendorong ekonomi kreatif. Kira-kira LZY Visual ini yang sering tampil di internasional itu difasilitasi oleh pemerintah pusat atau inisiatif sendiri sih? Oke. Kalau yang di Rumania, jadi beberapa kali alhamdulillah kita juga sudah pernah berkompetisi, bahkan ada project yang running di luar negeri juga. Tapi startnya memang yang paling berkesan bagi kami, titik pertamanya itu adalah waktu di Rumania. Itu pada tahun 2016, itu kita memang istilah searching sendiri Mas Tony. Oh, Cari inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri karena memang video mapping competition itu kan memang belum banyak. Terutama di Indonesia juga masih belum banyak, bahkan baru belakangan ini baru hadir video mapping competition di Indonesia. Tapi kalau di luar, terutama di Eropa dan di Asia, di daerah Jepang itu sudah banyak, sudah sering. Nah, kita searching dan kita cari kompetisi yang waktu itu sedang berlangsung, dan kita lihat ada itu Romania Light Festival. Akhirnya kita mengikuti, iseng-iseng berhadiah. Waktu itu juga posisi masih kuliah menunggu waktu wisudanya. Tadi masih mahasiswa, nama ITS, membawa nama Indonesia ya? Iya, alhamdulillah. Itu kita mengikuti, terus dapat pengumuman masuk 10 besar awalnya. 10 besar, kemudian kita waduh, ancang-ancang kalau berangkat gimana nih caranya. Habis itu menunggu lagi pengumuman kedua masuk ke 6 besar. Nah, di 6 besar itu adalah kita harus berangkat ke sana. Harus berangkat ke Rumania. Akhirnya gimana cara berangkatnya Mas Edo? Ini kan anak-anak muda masih mau lulus gitu kan ya, belum kenal sama Pak Menteri Sandiaga Uno gitu kan.
akhirnya kita alhamdulillah disponsori juga oleh kampus dari disupport sama kampus ya. Sangat mensupport. Kemudian selain dari kampus kan untuk ke Romania juga butuh dana yang besar juga. Akhirnya kami juga dari kampus itu disupport untuk diberi jalan loh. Coba sponsor ke sini dan alhamdulillah dapat dari BUMN dari PLN saat itu. Oh, sponsor dari utamanya PLN. Iya, sponsor utama dari PLN yang memberangkatkan kita waktu itu enggak semua sih Mas Tony. 2 orang yang berangkat waktu itu. Oh, 2 orang. Dari beberapa orang ini yang mewakili cuma 2 orang. Yang mewakili 2 orang. Mas itu berangkat? Teman saya waktu itu yang berangkat. 2 orang itu alhamdulillah juga disponsori full oleh PLN. Dan di sana yang serunya itu dari ke-6 finalis itu yang dari Asia itu cuma dari LZY. Oh, alhamdulillah. Sisanya itu dari Eropa semua. Dari tuan rumah ada 2, Romania, kemudian ada Prancis, kemudian ada dari Polandia 1 dan yang satu lagi dari Jerman. Wih, artinya kompetensinya Mas Edo dan kawan-kawan itu sebenarnya sudah standar Eropa mesti. Alhamdulillah. Kemudian di situ dari finalis itu yang dipilih cuma 3 Mas Tony. 6 ketiga. Ketiga itu LZY Visual dapat hadiah berapa? Untuk penentuan pemenang itu yang pertama penilaian dari juri, yang kedua voting yang ada di lokasi, yang ada di tempat. Di Rumania. Otomatis yang istilahnya teman-teman yang ada di Indonesia netizen Indonesia tidak bisa terlibat. Bondo Dunga aja. Nah, alhamdulillah doanya terkirim sampai Romania dan kita tembus juara ketiga. Alhamdulillah juara ketiga, juara 1-2 dari tuan rumah sendiri. Jadi kita alhamdulillah juara ketiga dan ketepatan banget dengan momen Sumpah Pemuda. Waktu itu tanggal 28 Oktober 2016 kita. Aduh, buat anak-anak muda di Indonesia. Alhamdulillah itu kita juga jadi double double bangga gitu. Iya, betul. Jadi double bangga dan itu menjadi salah satu yang pengalaman terbaik kami lah untuk memulai usaha ini, memantapkan kami untuk pasti bisa di Surabaya bahkan di Indonesia kita pasti bisa membawa video mapping. Iya. Jadi Pak Sandiaga Uno, daripada podcastnya naik turun pesawat, lebih baik undang Mas Edo ini agar tahu bahwa ini loh pelaku ekonomi kreatif yang sesungguhnya. Jadi tugas menteri itu meregulasi, bukan sibuk video turun naik pesawat. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Jadi ini tolong diundang Mas Edo ini biar bisa menceritakan bagaimana beliau ini mengharumkan nama bangsa, tetapi pemerintah belum hadir. Nah, gitu. Mas Edo, kembali lagi ke topik ya. Siap, Ustaz. Dari sekian banyak karya-karya LZY, saya kok agak susah ya ngomong bahasa Inggris ini. Maklum. LZY Visual ini mana yang paling berkesan menurut Mas Edo? Kira-kira ono cerita apa sih? Biasanya kan pelaku ekonomi kreatif atau konten kreator itu kan imajinasinya tinggi. Iya. Imajinatif, lalu kemudian kadang-kadang juga itu ada kepekaan personal gitu. Ada peristiwa yang melatar belakangi. Gimana Mas Edo? Yang paling berkesan produk yang paling berkesan? Dari kami ada 2. Yang pertama itu yang kami lakukan di Desember tahun kemarin 2021. Baru berarti ya? Baru. Itu kami memapping di Solo, itu di Gedung Colomadu. Oh, kotanya Pak Jokowi. Iya. Pinter sama dia. Di Solo. Sudah diundang presiden belum? Belum. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi tolong diundang ini. Ya, terus. Itu kita memapping Colomadu, Gedung Colomadu, Museum Colomadu, bagian fasad depannya. Itu benar-benar inisiatif kami dari nol. Biasanya kan kalau beda ya Mas Tony, project yang dikasih, misalnya dikasih oleh klien sama project yang kita bikin sendiri kan value-nya berbeda, tingkat emosinya juga berbeda. Jadi yang di Colomadu itu memang benar-benar kita create, kita harus bisa mapping Gedung Colomadu ini karena belum pernah di mapping. Kemudian juga kita juga bisa membawa itu menjadi sebuah video mapping terbesar juga karena kan juga gede juga itu Mas Tony fasadnya. Iya. Kemudian kita kolaborasi sama pihak Colomadu, juga kita cari momen yang pas ketemu ketika ulang tahunnya Colomadu dan alhamdulillah kita bisa memapping
gedung Colomado itu dengan baik, dengan konten yang kita semaksimal mungkin. Meskipun di era pandemi penonton nggak sebanyak ketika normal sebelumnya, cuman di situ menjadi sebuah portofolio kebanggaan bagi kami. Dan alhamdulillah kita juga bisa membawa itu menjadi rekor muri juga sebagai dapat penghargaan dari muri. Iya, alhamdulillah. Video mapping terbesar untuk area outdoor. Kok bisa sampai pemerintah tidak pernah mengundang Mas Edo ini padahal sudah dapat penghargaan muri. Ya alhamdulillah, itu makanya itu menjadi sebuah memori tersendiri bagi kami. Emosi yang nggak nyangka ya kemarin kita waktu pandemi itu video mapping kan masih event kan banyak yang tertunda, tapi kita bisa meng-create sendiri event itu sendiri dengan protokol kesehatan yang ketat juga dan bisa terrealisasi dengan baik. Mas Edo, itu berapa lama meng-create sampai akhirnya dapat penghargaan muri di Solo itu berapa lama Mas Edo dan kawan-kawan itu merencanakan, membuat dan lain-lain sebagainya? Kurang lebih itu waktu di Solo kita ada sekitar 4 bulan ya. 4 bulan 3 sampai 4 bulan. Mulai dari ide muncul itu perlu riset juga kan ya? Iya. Riset itu. Berarti tinggal di Solo timnya? Bolak-balik atau? Oh, waktu itu bolak-balik kita. Bolak-balik. Riset ngukur lapangan juga, kemudian tes proyeksi dan lain-lain. Kita bolak-balik 3 sampai 4 kali. Ya untungnya juga jalur darat juga, artinya kita bolak-balik itu sudah bisa cepat gitu, Mas. Masya Allah. Pak Wali Kota Surabaya, ini ada warga Surabaya yang berhasil membawa nama harum Surabaya, dapat penghargaan Museum Muri, Museum Rekod Indonesia, berkancah di internasional ya juara. Masya Allah, kita ini lupa bahwa ternyata anak-anak Surabaya ini kreatif dan mengharumkan nama bangsa. Anak rungkut. Mudah-mudahan segera diundang oleh Pak Wali Kota, Mas Edo, biar amin. ada penghargaan terhadap pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini. Siap, Mas Tony. Saat ini LZY sedang terlibat proyek apa Mas hari ini? Saya dengar katanya lagi nggarap di mana? Senegal. Iya, di Senegal. Jauh banget. Yang ngajak siapa Mas? Yang ngasih order? Di Senegal itu secara ordernya itu sebenarnya dari Kementerian PUPR, Mas Tony. Oh, Kementerian PUPR, Pak Basuki. Pak Basuki, kemudian kan untuk sebuah booth-nya Indonesia untuk event World Water Forum. World Water Forum, Water Forum yang WWF. Kemudian Senegal menjadi tuan rumah. Waktu itu Senegal menjadi tuan rumah dan Indonesia itu ada chance untuk menjadi tuan rumah. Untuk World Water Forum berikutnya tahun 2024. Iya. Itu menjadi cambuk untuk kami. Berarti booth kita harus bagus, konten visual yang kita sajikan juga harus bagus agar Indonesia menjadi tuan rumah untuk World Water Forum selanjutnya. Iya. Dan di situ kita digandeng oleh PT PP dari BUMN ya. Untuk meng-create booth-nya. Kemudian kita juga membuat visual konten karena kita bikin booth-nya itu enggak yang 2D aja, tapi kita pasang banyak layar di situ. Sehingga kita bisa modifikasi layar itu menjadi sebuah visual konten yang menarik bagi audiens yang di sana. Apa isinya Mas itu? Apakah tentang keanekaragaman hayati kita atau apa isinya apa? Kalau isinya yang kita taruh itu tampilan ada beberapa. Salah satunya itu ada instalasi pakai LED gitu yang isinya tuh seakan-akan ada orang yang berenang di situ. Orang berenang di situ bawa bendera Indonesia sambil dada-dada sambil nunjukin kita tunjukin karang-karang indahnya Indonesia kita masukkan di situ. Itu berarti gabungan antara kekayaan alam kita dengan keramah tamahan bangsa Indonesia. Kita ini kan terkenal bangsa yang ramah. Iya, benar. Ketemu orang siapapun enggak kenal ya hello gitu. Nah, itu. Jadi itu berapa lama di Senegal? Kalau di Senegal itu sampai hari ini itu tim masih ada di Senegal. Masih ada di sana. Ya, insya Allah sih di akhir minggu ini bakal balik. Total sih 2 mingguan kita di sana. Karena harus untuk pengerjaan booth-nya kan dari tim Senegal sendiri. Sehingga kita harus mengsupervisi apakah sesuai dengan desain kami, kemudian untuk kontennya apakah bisa terimplementasi dengan baik apa enggak, itu tim kami yang in charge langsung di sana. Jadi pemirsa, jadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif kayak Mas Edo, barangkali di luaran sana juga ada banyak pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Sebenarnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini tidak ingin diajari makan oleh pemerintah karena teman-teman ini sudah bisa mencari makan. Yang dibutuhkan adalah support, dukungan. Mas Edo,
barangkali mewakili para pelaku industri kreatif, ekonomi kreatif di Indonesia. Dukungan apa sih yang Mas Edo dan kawan-kawan yang harapkan dari pemerintah untuk menunjang talent-talent ini, untuk menunjang agar pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri, tidak dibajak negara lain. Selama ini kan begitu, begitu ada anak pinter sedikit dibajak ke luar negeri. Karena apa? Pemerintah tidak support, gitu. Nah, menurut Mas Edo, dukungan pemerintah apa yang diharapkan oleh para pelaku ekonomi kreatif ini? Kalau dari kami sebenarnya sesimpel izinkan kami berkarya di tempat kami sendiri. Jadi kita lihat di luar sana itu untuk video mapping like festival itu kan sudah banyak banget. Di tetangga kita di Singapura itu setiap Januari, Februari, Maret itu ada iLike Festival. Itu festival lighting, lampu, video mapping semua itu ada di sana. Kalau di Indonesia? Belum ada. Belum ada. Oh, jadi yang diharapkan dukungan pemerintahnya adalah fasilitasi anak-anak muda ini untuk muncul melalui kompetisi-kompetisi yang diadakan di Indonesia. Pak Sandiaga, lagi-lagi ini masukan buat Pak Sandiaga. Jadi jangan banyak merekam video diri sendiri, tapi kemudian tidak menerapkan regulasi yang membuat anak-anak ekonomi kreatif ini muncul gitu loh. Jadi jangan laksanakan tugas Presiden Jokowi agar bibit-bibit muda ini bisa muncul, bisa menjadi tuan di negerinya sendiri gitu loh. Jangan banyak citra diri. Nah, terus selain kayak gini, kayak Korea Selatan itu pemerintahnya terlibat aktif menciptakan para pelaku ekonomi kreatif. Munculnya BTS itu juga tidak bisa lepas dari pemerintah Korea Selatan. Selain itu Mas Edo, apalagi yang diharapkan? Dukungan pemerintah agar Mas Edo dan kawan-kawan atau paling tidak muncul banyak Mas Edo yang lain di Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia. Dukungan apa lagi yang diharapkan? Kalau dari kami dari industri video mapping itu kan kami istilahnya belum ada cantolan, kita belum ada cantolan Mas Tony. Jadi kami sih harapannya di circle kami atau di video mapping itu ada sebuah asosiasi video mapping yang dimana itu untuk kebutuhan video mapping se-Indonesia itu kita itu istilahnya sudah ada rumahnya. Iya betul. Itu sudah ada rumahnya asosiasi video mapping Indonesia sehingga nanti untuk pengembangan video mapping se-Indonesia itu bisa lebih terstruktur atau lebih tersentralisasi. Iya. Selama ini ada sengketa tentang hak kekayaan intelektual enggak? Misal produk Mas Edo nih, video mappingnya ini, kemudian dijiplak orang lain pernah ada enggak gitu? Kalau dijiplak sih masih belum ya. Belum, cuman kayak saling senggol itu yang masih karena berhubung di video mapping masih belum ada rumahnya asosiasinya itu jadi masih masih individual semua. Karena belum kan berkolaborasi. Padahal 2022 itu tahun kolaborasi. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif segera membentuk ini sehingga karena ini tahun kolaborasi. Jadi. Terus Mas Edo. Kurang lebih itu sih memang yang dua hal yang kami harapkan itu bisa didukung. Yang pertama memang kami agar bisa berkarya lebih di sini dibuka lebih ke ditunjukkan kalau ada video mapping loh di sini. Ada talent juga di sini. Itu yang pertama, yang kedua itu adalah pembuatan kayak seperti asosiasi gitu sih, asosiasi video mapping yang memang didukung penuh oleh pemerintah. Jadi harapannya bisa tersentral semua pengembangan video mapping, industri kreatif yang lebih ke video mapping dan animasi ada di situ. Iya. Jadi pemirsa masih bersama saya Arif Fatoni dalam acara cangkruan bareng Mas Tony, ngobrol gayeng ben ora puyeng. Nah, sudah banyak kisah hidup, story suksesnya Mas Edo dan kawan-kawan yang tadi sempat dibahas. Nah, karena konten ini konten yang bersifat edukatif, apalagi Mas Edo ini termasuk pribadi yang soleh ya, karena Mas Edo ini tag kali ini itu beliau sedang puasa gitu. Nah, saya meyakini bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajaru bila samalin. Ya kan? Nah, Mas Edo, mungkin banyak anak-anak muda di luar sana yang tertarik untuk mempelajari dan menjadi kreator video mapping juga. Tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, kira-kira Mas Edo bisa mengedukasi teman-teman di luar sana enggak bagaimana cara memulainya itu?
untuk menjadi konten kreator video mapping itu. Oke, saya rasa sih untuk anak sekarang terutama untuk mencari tahu cara membuat video mapping itu pasti ada jalan sendiri dia. Maksudnya platformnya mencari di YouTube tuh pasti sangat mudah pada saat ini. Cuman yang menjadi problem adalah benar nggak itu step-step itu kan kadang soalnya kalau kita lihat di YouTube tuh ada step yang langsung menjadi pro. Kemudian ada step yang ini sangat basic banget. Itu menurut kami kita harus benar-benar pintar-pintar milah. Pintar-pintar milah apa yang kalian butuhkan itu harus sesuai tepat dengan apa yang kalian cari gitu loh. Pun menjawab dari itu, kami dari LZY Visual itu juga membuat sebuah channel YouTube juga yang dimana di situ isinya step-step untuk menjadi mempelajari video mapping. Jadi di YouTube LZY Visual itu kita juga saling sharing juga caranya video mapping, alat-alat untuk video mapping itu butuh apa aja, teknisnya apa aja, kemudian video mapping gedung itu caranya gimana, itu kami juga sudah ada di YouTube kami juga. Jadi untuk teman-teman mungkin juga bisa belajarnya juga bisa via dari channel Mas kami Edu juga. Dan teman-teman ini baik hati ya. Kalau saya tadi lihat bahwa Mas Edu dan teman-teman ini belajar secara otodidak dari senior, ya kan? Nah mungkin saat itu platform digital belum terlalu banyak. Nah sekarang ya. Nah sekarang Mas Edu dan kawan-kawan menularkan kepada pemula di luar sana bahwa ini loh sudah ada ya. Jadi belajarnya sudah dari konten YouTube itu ya. Iya. Baik hati Mas Edu ini ya. Biasanya ilmu yang diamalkan begitu Tuhan ngasih rezekinya banyak. Makanya proyeknya banyak ini. Tadi kami doakan. Oh jadi itu terus Mas ya. Sekarang masih update terus cara mempelajarinya. Masih aktif di Instagram, di YouTube kami juga. Sering enggak ada pertanyaan-pertanyaan balik dari pemirsa itu semisal diladeni enggak kan biasanya kalau di platform media sosial itu kan ada komen-komen gitu. Diladeni enggak atau kemudian monolog? Oh, pasti kami ladeni karena kita dari tim juga ada tim sosmed sendiri. Betul. Jadi yang memang menyusun kemudian untuk memanage sosial media kami itu juga ada sendiri. Jadi nanti dari tim sosmed juga kalau ada pertanyaan apa ntar pasti fast respon juga dari sosial media kami. Mudah-mudahan sekali lagi sebagai orang Surabaya saya bangga gitu. Muncul Mas Edu sukses di masa muda, soleh, terus kemudian tidak pelit terhadap ilmu. Amin. Waduh ini Pak Wali Kota, ini malu kita ini kalau beliau tidak diundang ini Pak Wali Kota. Ini sudah mengharumkan nama Surabaya, nama Indonesia di kancah-kancah internasional. Masya Allah malu saya. Mas, sampai di titik ini Mas Edu, apa keinginan Mas Edu dan LZY Visual ini yang belum terrealisasi? Oke. Menjadi sebuah mimpi bagi kami. Kita sudah pernah video mapping di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, di daerah Batang, di Solo. Kemudian tapi ada satu yang menjadi sebuah mimpi kami adalah membuat sebuah video mapping yang ada di Surabaya sendiri. Jadi kita sebenarnya dari dulu itu pingin setiap tahun itu ada landmark di Surabaya itu yang menjadi sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surabaya. Jadi pada tahun 2017 alhamdulillah kami mau video mapping Gedung Siola. Kemudian 2019 itu kita mapping Gedung Gerahadi. Oh iya. Gedung Gerahadi. Kemudian sudah 3 tahun ini kita skip gara-gara pandemi. Jadi belum pernah nge-mapping di Surabaya lagi. Harapannya sih kami ingin memapping lagi di Surabaya, bahkan itu menjadi sebuah event tahunan gitu loh. Event tahunan reguler. Jadi kayak wah nang bulan iki siap-siap rek ono LZY mau mapping di mana ya lah itu yang pengen kita gemborkan kalau di Surabaya LZY itu bisa berkarya juga di Surabaya untuk kota sendiri itu kita bisa istilahnya menerangi Surabaya. Karena kita ada sebuah campaign dari kami itu ada istilahnya Breakthrough Surabaya. Jadi kita ingin membuat sebuah titik-titik di Surabaya itu menjadi lebih terang, menjadi sebuah wahana baru, wahana umum bagi masyarakat yang ketika lewat itu wow keren ya gitu. Jadi ada beberapa titik, misal bambu runcing itu kita sudah ada konsep, kita bikin gimana ya bambu runcing kalau malam hari di video mapping
Itu di Instagram kami sudah ada konsepnya, gambarannya seperti apa. Jadi kita pun open, maksudnya itu bukan yang iku ide disimpan gitu enggak. Tapi kita share, kita ada konsep kayak gini. Terus ada jembatan Surabaya, air mancurnya, itu Kenjeran. air mancurnya itu kalau di video mapping kayak gimana sih? Itu kita di Instagram kami itu juga sudah ada hashtag Breakthrough Surabaya. Itu bisa kelihatan, oh kalau di mapping itu kayak gini. Itu sebenarnya menjadi sebuah mimpi kami. Titik-titik Surabaya itu mana aja sih yang keren, yang menjadi ikoniknya Surabaya. Harapan kami sih bisa merealisasikan. Amin. Nanti saya juga bantu Mas Ido. Saya itu malu sebagai pelayan rakyat kota Surabaya. Ada tokoh muda potensial begini yang kemudian sudah berniat untuk mempercantik kota Surabaya. Desainnya juga sudah dieksplor di media sosial, tetapi pemerintahnya belum ada kepekaan untuk kemudian. Sebenarnya Mas Ido, di Surabaya itu ada dalam setahun itu ada 2 kali momen yang monumental menurut saya. Yang pertama hari jadi kota Surabaya, yang kedua 10 November karena 10 November, benar. Surabaya ini kota pahlawan. Yeah. Nah, mungkin ini masukan juga buat Mas Edo bagaimana 10 November itu nanti kemudian bikin video mapping tentang heroisme anak-anak Surabaya masa kini dan masa yang akan datang. Yeah. Gitu kira-kira itu. Mas, tadi kan bercerita tentang kesuksesannya, ya toh. Mulai dari berkompetisi di kancah internasional dan lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira sampai hari ini apa kendala yang dihadapi oleh LZY Visual ini, baik merealisasikan mimpinya untuk mempercantik kota Surabaya melalui kompetensi yang dimiliki oleh Mas Edo dan kawan-kawan. Nah, kendala terberat sampai hari ini apa, Mas? Yang melanda? Kalau dari kendala sih, kalau dari kami, terutama di Surabaya dulu, di Surabaya itu untuk memang pemain video mapping kan belum banyak, itu menjadi kelebihan kami. Tapi itu menjadi pisau bermata dua juga. Berhubung pemainnya belum banyak, untuk supporting alat seperti proyektor yang gede, kemudian alat-alat perlengkapan lainnya, itu di Surabaya itu masih belum banyak. Sehingga kami harus order atau harus sewa itu pasti dari Jakarta, dari Bandung. Nah itu yang menjadi pisau bermata dua. Memang kita untuk studio video mapping tuh baru pertama di Surabaya, tapi untuk alat-alatnya itu kita masih dari sana semua. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala juga kalau kita ngadain event juga di Surabaya sebenarnya. Mudah-mudahan pengusaha-pengusaha yang lain bisa segera berkolaborasi sama Mas Edo sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme ya Mas. Amin, tidak ngambil dari Jakarta Bandung, tetapi itu semua tersedia di kota Surabaya, mengingat Surabaya ini juga kota terbesar nomor 1 di Indonesia, kota terbesar. Tetapi ternyata belum support industri kreatif seperti Mas Edo dan kawan-kawan ini. Nah, pemirsa di rumah masih bersama Arif Fatoni dalam acara Ngobrol Gayeng Ben Ora Puyeng. Nah, ini terakhir Mas Edo. Tadi Mas Edo sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana LZY ini berdiri, berawal dari nasib sepenanggungan gitu kan, dengan teman-teman seangkatan, teman-teman sekelas. Nah, pesan dan harapan yang disampaikan Mas Edo untuk teman-teman kreatif di Surabaya dan di seluruh Indonesia ini seperti apa, Mas? Agar paling tidak bisa bersama-sama mengharumkan nama bangsa seperti yang Mas Edo dan kawan-kawan lakukan. Kalau dari kami, bermimpilah setinggi mungkin. Betul. Itu memang sudah sering disampaikan banyak orang. Cuman realisasinya memang kenapa selama kita berjalan ini semakin lama berpikir kenapa ya kok bermimpi setinggi mungkin, setinggi-tingginya. Karena memang setinggi mungkin kita bermimpi, jatuhnya pun masih di antara bintang-bintang. Yes. Ini kayaknya pengagum bukunya Khalil Gibran ini. Memang selama kami berjalan itu baru merasakan, memang kita itu harus ekspektasi setinggi mungkin, karena apa yang kita lakukan tuh nggak akan mengkhianati gitu loh. Kalau kita memang berusaha, prosesnya nggak akan mengkhianati hasil. Kalau kita bermimpi setinggi mungkin, pun kita
nggak ada yang sempurna ya. Pun kalau kita gagal pun masih dalam tahap yang itu masih merupakan keinginan kita. Jadi jangan patah semangat dan kita harus yakin apa yang kita tuju itu pasti itu yang terbaik dan itu yang benar. Itu aja sih. Luar biasa ini. Quote of today. Dari Mas Edo. Mas Edo, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi anak-anak muda, anak-anak muda Kota Surabaya dan Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya untuk paling tidak terinspirasi dari pengalaman hidup, dari kemampuan Mas Edo dalam menciptakan ceruk industri kreatif di Indonesia. Teman-teman, bahwa kalau kita lihat pada waktu saya masih muda itu ada lagu Qosidah, itu kalau tidak salah bunyinya begini. Tahun 2000, tahun harapan, nah itu kan tahun milenium. Jadi teknologi informasi itu kalau kita tidak adaptif maka kita akan ketinggalan oleh zaman. Tetapi kalau kita mampu adaptasi dengan baik terhadap dinamika perkembangan zaman, maka kita akan sukses seperti Mas Edo dan kawan-kawan yang di luar sana. Amin. Terima kasih Mas Edo. Semoga sukses selalu. Kami support, kami doakan Mas Edo semakin sukses dan menginspirasi Mas Edo yang lain. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Ini saya mohon maaf ini puasa-puasa saya. Nah, dulur, iku mau obrolan kita bareng Mas Edo Barudi. Matur suwun sudah menyaksikan podcast Cangkruan bareng Mas Tony. Ngobrol gayeng ben ora puyeng. Jangan lupa subscribe channel YouTube, link di bawah ini. Juga aktifkan notifikasinya agar dulur-dulur mendapatkan informasi dan video-video terbaru. Saksikan episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.